Assalamualaikum. Sebelum kegiatan belajar mengajar, marilah kita tadarus bersama. Untuk yang ingin doa pagi, silahkan ke aula. Siapa yang akan doa pagi? Yohanes, Valentino, Radot, silahkan ke aula. Bagi teman-teman yang lainnya, silakan mempersiapkan Al-Qur'annya. Sudah dipersiapkan Al-Qur'annya? Sudah. Kita membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Marilah kita membaca surat An-Naba bersama-sama dengan pembacaan dengan membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Al-Qur'annya dikembalikan ke tempat semula. Misi, Pak. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA 112 dipimpin oleh Natali. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SMA 112 Jaya. Jujur rendah
kasih Natali. Silakan semuanya dulu. Sebelum belajar, marilah kita literasi terlebih dahulu. Silakan keluarkan buku literasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua ya? Baik. Wah, rupanya duduknya sudah sesuai kelompok semua ini. Iya. Baiklah Reja, sebelum memulai silahkan pimpin teman-temannya berdoa. Baik Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Hadir semua hari ini? Hadir. Bagus ya kalau begitu. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bapak perhatikan kalian sudah membawa tugas yang Bapak berikan. Seperti membuat jagat raya, tata surya, bumi dan perkembangannya. Bagaimana, semuanya sudah membawa semua tugasnya? Sudah. Oke, terima kasih. Buat apa ya Pak? Kok pada bawa atlas, gambar-gambar planet juga Pak? Oh iya, pada pertemuan sebelumnya kamu nggak masuk ya? Enggak. Pertemuan sebelumnya Mela tidak hadir karena sakit ya? Iya Pak, Mela sakit. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari proses terbentuknya jagat raya. Nah, gambar-gambar yang kalian bawa itu mengenai tata surya dan anggotanya. Oh begitu ya Pak? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak dulu materi pembelajaran hari ini. Reja, tolong nyalakan proyektornya. Baik Pak. Nyumbangnya sebentar ya Sob. Bisa aja, jadi ya. Kasih ya Sob. Iya, sama-sama. Makasih ya, Pak. Enak ya? Makasih ya Reja. Iya Pak. Bagaimana? Terbaca atau tidak? Kurang jelas ya? Apa lampunya perlu dimatikan? Tolong Reja dimatikan lampunya. Baik Pak. Jelas ya? Saya akan menjelaskan kompetensi dasar mengenai jagat raya, tata surya, bumi sebagai ruang kehidupan. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Yang kedua, mengolah informasi dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dan menyajikan dalam bentuk narasi dan gambar ilustrasi. Untuk itu, maka kita membutuhkan indikator pencapaian kompetensi. Ada beberapa hal pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah mendeskripsikan hipotesis mengenai terjadinya jagat raya dan tata surya. Yang kedua, mengklasifikasikan planet berdasarkan kedudukan terhadap bumi dan asteroid serta berdasarkan sifat dan ukurannya. Yang ketiga, mengidentifikasikan proses terjadinya bentuk dan sifat anggota jagat raya. Yang keempat, mendeskripsikan sejarah pembentukan bumi. Kelima, menjelaskan perkembangan bentuk muka bumi. Keenam, mengidentifikasikan karakteristik lapisan bumi. Ketujuh, mengolah informasi dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dan menyajikan dalam bentuk narasi dan gambar ilustrasi. Untuk bisa memahami capaian kompetensi tersebut, saya akan menampilkan video tentang terbentuknya jagat raya dan tata surya. Silahkan bisa kita tonton, bisa kita lihat dan kalian nanti memahami seberapa pentingkah informasi hal tersebut. Oke, mari sama-sama kita saksikan video tentang terbentuknya jagat raya.
yang bisa kalian kemukakan dari tayangan video tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya Pak, Ya, Valentino. setelah saya mengamati tayangan tersebut dengan seksama, saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 inti dalam tayangan tersebut. Yang pertama, teori pembentukan, jagat raya, dan tata surya. Ya, betul, bagus. Apakah ada yang bisa menjelaskan 3 teori terbentuknya jagat raya? Saya Pak, Ya, Sugi. jadi ada 3 teori. Yang pertama teori Big Bang, kedua teori mengembang, dan ketiga teori keadaan tetap. Serta terdapat satu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. Betul. Pak, Ya, Reza. apakah jagat raya dengan tata surya itu berbeda? Berbeda, Reza. Oh, saya kira jagat raya dan tata surya sama, Pak. Ya, kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Ya, Hasmi. perbedaannya karena tata surya itu lebih kecil daripada jagat raya. Yang kita ketahui bahwa tata surya berada di dalam galaksi. Galaksi itu sendiri berada di dalam jagat raya. Ya, betul sekali. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang jagat raya dan tata surya. Apakah sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang jagat raya dan tata surya? Pak. Iya, Moza. Pak, kalau tata surya itu kumpulan benda langit, berarti matahari dan bumi juga termasuk dalam tata surya kan Pak? Ya, betul sekali. Apakah ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Ya, Aleta, silakan. saat saya belajar di pelajaran IPS saat SMP dulu sih, kami pernah mempelajari tentang pembentukan jagat raya dan tata surya. Ada 8 planet, 5 planet kerdil, dan 173 satelit alam. Ya, bagus. Aleta, termasuk di dalamnya ada galaksi-galaksi, jagat raya, tata surya. Di dalam tata surya kita terdapat matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Anak-anak, apakah kalian sudah membawa tugasnya masing-masing? Sudah. Mari kita bersama-sama susun sesuai dengan urutannya masing-masing tentang komponen-komponen tata surya yang ada. Apakah sudah sesuai di susunannya tata surya kita? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Seperti ini ya? Iya. Iya, bagus sekali ya. Untuk kelompok berikutnya. Ya, kelompok lain apakah sudah membawa gambar-gambar galaksi? Sudah. Ya, terdapat beberapa galaksi di sini ya. Ada galaksi Bima Sakti, Magellan, Andromeda, dan Roda Biru. Ya, bagus sekali ya. Semua sudah membawa tugasnya masing-masing. Mari hasil gambar-gambar dan karyanya kita tempel di depan untuk kita lihat bersama-sama. Silakan kepada kelompok-kelompoknya untuk menempelkan hasil gambarnya. Oke, silakan duduk. Ya, mari bersama-sama kita amati gambar-gambar yang ada di depan mengenai galaksi dan tata surya. Sambil mengamati, silakan kalian catat apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil gambar-gambar yang ada di depan. Bagaimana, sudah selesai? Ya, bagus. Sekarang silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang sedang mendiskusikan hasilnya untuk menjelaskan ke depan hasil pengamatan dari gambar-gambar yang ada di depan. Diskusi kelompok kami melihat ada 4 galaksi ya. Yang pertama ada galaksi Bima Sakti, Magellan, ada galaksi Andromeda, dan galaksi Roda Biru. Oh ya, betul sekali. Silakan duduk. Silakan kelompok berikutnya untuk mendiskusikan hasil diskusi mengenai jagat raya dan tata surya. Dari hasil diskusi kelompok kami pada gambar-gambar di depan dapat disimpulkan bahwa matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 buah planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, planet-planet ini asteroid. Planet ini yang sebelum asteroid itu dikategorikan sebagai planet gelap. Sedangkan yang di luar asteroid itu dikategorikan sebagai planet tua. Kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, silakan duduk ke tempat kelompoknya masing-masing. Untuk lebih memahami mengenai jagat raya, tata surya, bumi, dan ruang kehidupan, kita harus melakukan sebuah observasi atau kalian mencari informasi tambahan, baik dari planetarium, baik dari perpustakaan, ataupun internet. Nah, saya akan membagikan lembar observasi yang harus kalian kerjakan per kelompok masing-masing. Kalian isi, kalian pelajari, kalian boleh cari informasi mengenai jagat raya tata surya dimanapun, baik dari perpustakaan, baik dari internet, buku-buku, ataupun kalian boleh berkunjung ke planetarium. Baik. Ya, terima kasih. Silakan didiskusikan. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah menugaskan kalian untuk mengisi lembar observasi. Lembar observasi mengenai jagat raya, tata surya, dan bumi sebagai ruang kehidupan. Apakah ada yang sudah melaksanakan observasi dan mampu dan mau menjelaskan tentang observasi tersebut? Kelompok kami, Pak. Oh, Hasbi ya. Kelompok Hasbi silakan menjelaskan mengenai jagat raya, tata surya di depan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan mengenai tata surya, jagat raya serta perkembangan bumi. Sebelum mulai, mari kita memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hasbi. Saya Valentino Persira Putra. Saya Yohanes. Saya Monika Silva Sifani. Saya Putri Suci Ramawati. Dan saya Neta Muhammadiyah. Oke. Mengenai jagat raya ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori keadaan tetap atau string theory. Yang berikutnya adalah teori oscillasi atau oscillating theory. Teori ini mengemukakan bahwa jagat raya itu mengembang. Berikutnya teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Teori keadaan tetap dikemukakan oleh Hermann Boone. Teori ini menganut prinsip kosmologi sederhana yang menyatakan bahwa keadaan tata surya dari awal hingga akhir itu tetap. Berikutnya adalah teori osilasi dikemukakan oleh Richard Thorman pada tahun 1920. Teori ini mirip dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa jagat raya awalnya mengembang. Namun karena gravitasi, menyusutnya energi yang pada awal perkembangannya mengakibatkan ledakan. Ledakan tersebut terjadi secara periodik. Jika dilihat dari gambar, ini merupakan gejala awal dari teori tersebut, yang mana inti dari materi mengembang. Berikutnya, inti materi pada suatu kejadian tertentu karena gravitasi menyusut. Energi yang telah terkumpul menghasilkan ledakan berikutnya. Yang terakhir adalah teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Teori ini adalah teori yang paling terkemuka, dikemukakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1927. Diperkuat oleh teori relativitas oleh Albert Einstein. Teori ini berpendapat bahwa jagat raya terbentuk oleh adanya ledakan dahsyat, melontarkan materi pembentuk galaksi. Teori ini juga didukung melalui hasil pengamatan Hubble, bahwa galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini semakin meluas dan menjauh satu sama lain. Berikut adalah contoh gambar ilustrasi terbentuknya jagat raya menurut teori Big Bang. Diawali dengan ledakan dahsyat pada gambar awal, lalu terbentuknya awan-awan nebula, memecah gas, dan terbentuknya galaksi-galaksi. Galaksi tersebut makin lama makin menjauh di jagat raya ini. Materi berikutnya adalah tata surya. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh Putri Suci. Jadi tata surya itu adalah semua benda langit yang tersusun atas bintang yang besar, yaitu matahari, dan terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi tata surya itu terdiri atas 8 planet
yaitu yang akan dijelaskan di slide berikutnya, serta 5 planet kerdil dan 173 satelit alami. Ya, jadi selanjutnya adalah tata surya. Perlu diketahui, tata surya adalah semua benda langit yang terdiri atas 2 bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Perlu kita ketahui juga, tata surya itu terdiri atas 8 planet yang akan kami bahas di slide berikutnya, dan 5 planet kerdil serta 173 satelit alami. Selanjutnya, di sini ada gambar galaksi Bima Sakti, yaitu tempat di mana kita tinggal. Selain galaksi Bima Sakti, terdapat juga galaksi lain, yaitu Magellan dan juga Andromeda. Ya, ini adalah matahari, di mana ia berperan sebagai pusat tata surya. Matahari ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang planet-planet dalam tata surya. Ada 8 planet dalam tata surya. Ada yang tergolong dalam planet luar sama planet dalam. Planet dalam itu planet yang dekat dengan matahari. Batasnya itu Mars. Dan kalau planet luar itu planet yang lumayan jauh dari matahari. Dia batasnya dari Jupiter sampai Neptunus. Ya, selanjutnya ini ada profil-profil planet. Jika dilihat dari masanya, periode rotasi sama pola revolusinya bisa dilihat di depan sini. Dan selanjutnya teori perkembangan bumi akan dijelaskan oleh Valen ini. Ya, terima kasih atas penjelasannya Reza. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan bumi. Nah, pertama itu ada teori Pangea. Jadi pada mulanya bumi adalah satu daratan yang sangat luas. Di mana teori tersebut didukung oleh teori Gondwana dan Laurasia, di mana Laurasia terletak di bagian utara bumi dan Gondwana terletak di bagian selatan bumi, dipisahkan oleh laut Tethys. Nah, ini adalah garis waktu perkembangan bumi dari 225 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Bisa dilihat di sini. Nah, mengapa terjadi pergeseran benua yang akan dijelaskan oleh saudara Yohanes? Ya, terima kasih saudara Valen. Mengapa terjadi pergeseran benua? Jadi benua bergeser karena inti bumi yang sangat cair dan panas terhubung dengan kerak-kerak bumi lainnya yang bergerak setiap tahunnya. Selanjutnya ini adalah irisan bumi, di mana di sini adalah inti bumi berhubungan dengan kerak-kerak bumi yang lainnya juga. Selanjutnya ini adalah pembagian lempengan-lempengan bumi yang kita berada di Indonesia, terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Eurasian, Pasifik, dan Australia. Mengapa lempengan bumi bisa bergerak atau bergeser? Itu terjadi karena ada 3 gerakan. Yang pertama gerakan divergen, konvergen, dan transform. Gerakan divergen itu adalah 2 lempeng yang menjauh atau berpisah. Gerakan konvergen adalah 2 lempeng yang bertumbuhan atau berdekatan. Dan yang terakhir adalah gerakan transform, yaitu terjadi karena ada 2 lempeng yang berpapasan. Ya, kesimpulan dari kelompok kita akan dijelaskan oleh saudari Moni. Jadi kesimpulannya adalah pada materi kali ini kita telah mempelajari jagat raya, tata surya, dan perkembangan bumi yang merupakan tempat hidup manusia dalam lingkup biosfer dan atmosfer yang merupakan bagian dari objek material dalam studi geografi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih ada yang kurang jelas? Ya, Terima kasih kepada kelompok Hasbi. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Akso. Dari informasi yang kami dapatkan, materi yang kita pelajari ada 3. Yang pertama itu jagat raya ada 3 teori. Yang kedua tata surya dan 6 hipotesa. 3 bumi dan perkembangannya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Akso. Ada yang lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya, Lulu. Jadi anggota-anggota tata surya itu ada matahari serta planet-planetnya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, betul sekali. Silakan duduk dulu. Nah, setelah kita mempelajari teori tentang jagat raya, teori tentang tata surya, dan bumi sebagai perkembangannya, saya akan memberikan penilaian tertulis.
Untuk itu, supaya bisa memahami sejauh mana pemahaman kalian hari ini, maka tes ini akan dilaksanakan sekarang. Silakan lembar penilaian tesnya diisi dengan waktu 15 menit dan dikumpulkan kepada ketua kelompoknya masing-masing. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan kepada ketua kelompoknya masing-masing dan diserahkan kepada saya. Sudah? Sudah semua dikumpulkan? Baik anak-anak, kita sudah mempelajari teori tentang jagat raya, tata surya, bumi sebagai ruang kehidupan. Terutama mengenai bumi sebagai ruang kehidupan, semoga kita bisa mensyukuri segala apa yang telah diberikan kepada kita. Dan jangan lupa ditempel hasil kerja kalian, hasil kelompok kalian mengenai gambar-gambar jagat raya dan tata surya, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasinya. Ya, materi hari ini telah selesai. Silakan Reja pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke perpus yuk. Ayo. Gimana sih pelajaran geografi tentang jagat raya, tata surya, dan perkembangan bumi? Sangat menarik sekali, mampu menambah wawasan mengenai pembentukan jagat raya dan bumi. Oh gitu. Yaudah yuk kita cari buku buat menambah wawasan. Ayo. Masuk kelas yuk, bentar lagi mau bel. Ayo. Ya.